Bapak, di pagi hari ini kami bersekutu di dalam nama Yesus sebagai satu keluarga, satu tubuh Kristus untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Puji nama Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Selamat siang, jemaat gereja Gerakan Pantai Kosta Bethesda. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Pertama saya mau mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya kepada Gembala Gereja Bapak Andreas Joko bersama tim puji-pujian. Wah, mari kita berikan tepuk tangan untuk tim puji-pujian ya. Oke, baik. Pertama-tama mungkin ada yang bertanya, Ibu Vivi, Veronica Vivi kemana ya? Kok jadi berubah ya? Ya. Jadi perkenalkan, nama saya Tino, saya dari Jakarta. Saat ini saya sedang studi Alkitab di Charis Indonesia Jakarta. Saya diberi tahu Ibu Vivi bisa tolong nggak hari Minggu ke gereja Bethesda. Jadi Ibu Vivi itu adik saya jadi datang bersama suaminya Romo, sahabat saya. Jadi saya hari ini diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan ya. Oke, teman-teman semua siap ya kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Oke, sebelumnya saya ingin memberi perumpamaan nih. Siapa yang di sini sudah pernah ke rumah saya? Mungkin baru 2 orang ya atau 3 orang. Jadi begini, ibu bapak saudara-saudari ya. Kalau kita membaca kitab suci ya, baik di kitab atau di handphone ya, sekarang kan zamannya teknologi, itu apa ada yang kadang merasa sulit mengerti kitab suci? Ya, saya juga dulu membaca kitab suci itu seperti ini apa ya isinya gitu ya? Kok ceritanya variasi, kemudian kadang bahasanya sulit dimengerti begitu ya. Jadi hari ini saya mau memberikan beberapa kunci. Pertama untuk bisa mengerti, membantu saudara-saudari untuk bisa mengerti bagaimana kalau kita membaca kitab suci itu bisa masuk ke hati kita dan pikiran kita. Amin. Oke, sudah siap ya? Siap. Jadi contoh saya punya rumah. Saya ada rumah ya. Ibu bapak belum pernah ke rumah saya. Betul? Bagaimana caranya untuk bisa masuk ke rumah saya? Harus ada kunci. Saya harus kasih ibu bapak kunci agar pertama bisa membuka pintu rumah saya, kemudian masuk ke dalam, kemudian melihat di rumah saya ada berapa kamar, ada meja, mungkin ada kulkas, di dalamnya ada makanan. Betul? Baru bukan hanya melihat, tapi bisa menikmati apa yang ada di tempat tinggal saya. Misalnya saya punya sofa, ibu bapak, adik-adik semua bisa duduk di sofa rumah saya, betul? Pertama membuka, baru melihat. Bukan hanya melihat, Tuhan ingin Anda menikmati kitab suci. Ini seperti makanan rohani ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Amin. Oke, mari kita buka ayatnya yang pertama, Yohanes 1 ayat 1. Kalau multimedia bisa ditampilkan, kalau tidak kita baca ya. Sudah siap? Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Stop sampai situ. Di sini dikatakan bahwa firman itu adalah Allah.
Jadi pada saat kita membuka kitab suci kita bukan sekedar membaca koran, Ibu Bapak. Kita bukan sekedar baca e-katalog atau buku-buku novel, bukan. Kita sedang berbicara dengan Tuhan sesuai ayat Yohanes 1 ayat 1 tadi ya. Jadi kitab suci ini bukan sekedar buku yang ditulis dengan tulisan-tulisan biasa. Tulisan-tulisan ini mempunyai kekuatan dan kehidupan. Ya. Mudah dihafal ya, Yohanes 1 ayat 1 intinya berkata bahwa firman Tuhan itu adalah Allah. Amin. Ayat yang kedua, silahkan kita buka 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ada di Perjanjian Baru ayat 16. Oke, sudah ketemu? 2 Timotius 3 ayat 16. Oke, saya bacakan ya. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sudah baca ayat ini agak panjang ya. Jadi kalau kita baca kitab suci, kalau ayatnya itu panjang, kita bacanya 2 kali biar kata-kata itu masuk ke dalam pikiran kita dan masuk ke hati kita. 2 Timotius 3 ayat 16 di sini Tuhan berkata, setiap tulisan yang diilhamkan Tuhan, maksudnya kitab suci. Kitab suci yang ada di saudari-saudari sekalian itu berguna untuk pertama mengajar kita. Kita perlu diajar tentang Tuhan oleh Tuhan sendiri. Kalau pakai kemampuan manusiawi logika kita akan pusing mengerti kitab suci. Untuk bisa mengerti Tuhan, kita butuh Tuhan. Oke. Untuk menyatakan kesalahan. Kenapa manusia ini sering jatuh dalam kesalahan-kesalahan? Tetapi dengan kita membaca kitab suci, Tuhan akan meluruskan jalan kita kembali, ya, yang sesuai dengan firman-Nya. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, jadi Ibu Bapak, tadi kita sudah dapat satu kunci ya. Firman itu adalah Tuhan. Pada saat kita membaca kitab suci, secara tidak sadar atau sadar, kita sedang dididik Tuhan. Kita sedang diperbaiki kelakuannya, kita sedang dibenarkan sama Tuhan, dan kita diberitahu tentang kasih Tuhan itu sendiri. Di Yohanes 1 ayat 14, ya, firman Tuhan berkata, firman itu, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14 itu tidak lain adalah putra tunggal Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Oke, jadi pada saat ibu bapak membaca kitab suci, itu juga berarti Yesus sedang bicara kepada masing-masing dari pribadi kita, ya. Tadi saya sudah kasih 3 kunci, ya. Dengan kunci, ya, makasih Bu. Dengan kunci tadi yang saya berikan, seumpama ibu bapak bisa membuka pintu kerajaan surga, bisa banyak belajar dari kitab suci yang kita punya. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa dengan pintu rumah yang tadi saya berikan kepada ibu bapak bisa masuk melihat, bukan hanya itu, tapi bisa menikmati apa yang ada di dalam isi rumah saya. Betul? Ibu bapak mau belajar firman Tuhan lebih lagi ya dengan ayat-ayat ini ya, karena ini ayat-ayat yang kunci untuk bisa mulai pelan-pelan kita mencintai kitab suci. Ya, saya juga punya kitab suci, dulu nggak pernah dibaca, tapi sejak jatuh cinta sama Tuhan, wah, ada versi baru nih, terjemahan baru, ada terjemahan bahasa Inggris, saya beli teman-teman, ternyata itu sangat berguna. Ingat seperti tadi ya, 2 Timotius 3 ayat 16 itu gunanya banyak. Amin.
Ya, hari ini tema khotbah saya adalah kekristenan itu apa? Golongan Kristen itu apa? Kita punya 5 agama besar yang diakui oleh negara kita ya, ada 5. Mungkin orang bilang, oh semua agama Tuhannya sama, satu Tuhan sama. Mungkin agama yang saudara-saudari kita ya, negara kita Pancasila. Tapi saya bilang tidak, Tuhan kita beda. Bedanya apa Pak? Tuhan kita adalah anak Allah, yaitu Yesus Kristus Putra Bapa, tidak ada yang lain ya. Jadi kalau ada teman-teman bilang, ayo ikut sama saya, kita doa kesini. Saya bilang, jangan, karena kita hanya menyembah Yesus Kristus. Amin. Oke. Tadi saya sudah kasih tahu temanya hari ini, antara kekristenan itu apa. Nah, ada yang bilang kekristenan itu pengikut Kristus. Setuju? Pengikut Kristus. Lalu ada yang bilang murid Kristus. Nah, mana yang benar Bapak Ibu? Mungkin ada yang jawab, ada yang bilang pengikut siapa? Yang bilang murid? Nah, benar ya. Jawabannya dua-duanya benar. Ya, nanti saya jelaskan. Pengikut Kristus itu seperti kita ini nih. Kita berada di rumah Tuhan, ya. Kita gereja, kita ada gedungnya. Kita sebagai tubuh Kristus. Sudah bagus, Bapak, Ibu, sebagai pengikut Kristus. Jangan ngikut yang lain ya. Hanya ikut satu Tuhan. Amin. Ya. Tapi menurut saya jadi pengikut Kristus aja kurang intim. Oke, makanya saya hari ini ingin ibu bapak juga mau menjadi murid Kristus. Amin. Siapa yang mau jadi murid Kristus? Ya, haleluya. Oke, saya akan coba. Kalau tadi sudah tahu ya bedanya antara pengikut Kristus, mungkin saya hari Minggu ini harus datang nih, diminta tolong sama Bapak Gembala atau diajak Om Tante. Kita datang, sudah bagus, Anda berada di sini. Hadirat Tuhan ada di sini. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Ibu bapak semua percaya ya, Tuhan hadir saat ini, detik ini di tengah-tengah kita. Amin. Oke. Bagaimana caranya kita bisa dimuridkan atau pemuritan? Saya akan bagikan 3 hal ya. Sudah siap? Oke. Pertama, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Ibu bapak harus mendengarkan firman Tuhan ya. Kita buka yuk di Roma 10. Kita buka kitab suci Roma 10 ayat 17. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Oke, Roma 10 ayat 17. Firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Sekali lagi ya, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh atau melalui firman Tuhan. Oke. Tadi saya sudah sampaikan Yohanes 1 ayat 14 berkata firman itu sudah menjadi sabda, sabda itu sudah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, itu Yesus Kristus juga sedang berbicara pribadi, antar pribadi dengan kita. Oke. Jadi kuncinya di sini. Tidak susah ibu bapak, saudara-saudari terkasih. Untuk bisa dimuridkan, kita hanya butuh apa? Mendengar ya. Mendengar apa Pak? Berita di TV, berita di YouTube, boleh-boleh aja. Tapi kita baca judulnya aja. Kita harus lebih sering mendengarkan firman Tuhan. Banyak kok sekarang mungkin di YouTube ya, di Instagram, medsos yang memberitakan firman Tuhan dari hari ke hari, menit ke menit. Oke, kita tinggal pasang, misalnya ibu bapak lagi di mobil, pasang aja ayat Matius bab 1 sampai bab 5. Jadi sembari ibu bapak pergi ke tempat kerja,
ibu bapak bisa dimasuki firman Tuhan. Oke? Dan kuncinya di sini kata mendengarkan itu bukan cuma satu kali, tapi terus menerus. Bahkan kalau tidur pun perlu pasang di sebelah tempat tidur Anda ayat firman Tuhan aja yang lembut, yang ada musik, pasang aja volumenya kecil. Ini saran saja ya. Tapi intinya saya mau tekankan, kita ini butuh firman Tuhan. Apalagi di zaman era komunikasi zaman ini. Banyak berita yang akan membuat hati kita gelisah. Menurut saya itu kurang bagus. Oke, kita tidak menutup mata. Ada banyak kesulitan, ada banyak kesusahan di luar sana ya. Tetapi saya lebih tekankan untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, mendengarkan firman. Setelah kita mendengarkan firman, apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Seperti yang di awal itu, kita harus rajin, ya. Kita harus rajin merenungkan firman Tuhan, Ibu Bapak, ya, dan merenungkannya. Tuhan hanya perlu kita mendengar kok. Kok bisa Pak? Ya, asal kita buka hati, ya. Kita buka hati kita. Kita bilang, Tuhan, saya siap menerima firman-Mu dalam hati. Saya berbicaralah kepadaku Tuhan, dan bentuklah saya. Nanti tunggu hasilnya. Oke. Saya sebenarnya ingin mengupas kisah para rasul ya. Mungkin ibu bapak boleh nanti di rumah baca sendiri, perikopnya agak panjang, yaitu kisah para rasul 11 ayat 19 sampai 26. Itu judul perikopnya itu Barnabas dan Saulus pergi ke Antioquia. Ya. Jadi tadi kita sudah tahu ya, teman-teman, kita bukan hanya pengikut Kristus, tapi kita adalah murid. Amin ya. Seperti Tuhan Yesus diibaratkan seperti gembala dan kita adalah domba-dombanya. Domba-dombanya itu diiring, digiring, dilindungi, dikasih makan, pokoknya semua diurus. Kalau dombanya ada satu yang nyasar, dicari domba yang hilang itu, diambilnya, ditaruhnya di atas pundak, dibawanya pulang. Begitu baiknya Tuhan kita. Oke. Saya ingin cepat saja, mungkin kalau ibu bapak buka di kisah para rasul 11 tadi, itu ada beberapa hal yang penting pada saat pemuritan pertama terjadi dari Yerusalem ya. Kita tahu para rasul itu bersekutu seperti kita sekarang ini di satu kota yang namanya kota Antioquia, dan di situ mereka disebut orang Kristen yang pertama. Kenapa saya ambil dari kisah para rasul? Karena ada catatan-catatan yang saya dapat bahwa pemuritan itu memerlukan suatu tahapan atau proses. Oke, kita baca di ayat 19, di situ mungkin nggak usah saya rangkum saja. Berita Injil sudah tersebar, ya, bukan hanya di Israel, tapi ke negara-negara tetangga Israel. Ya, ingat ya, saat Rasul itu disebut Kristen, Yesus sudah naik ke surga ya, dan Roh Kudus sudah turun. Jadi mereka semua itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian pertama, berita Injil tersebar bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian dan naik ke surga. Ayat berikutnya, mereka memberitahukan tentang satu pribadi, Yesus Kristus. Yang mereka beritakan Rasul Paulus yang luar biasa, Rasul Petrus, hanya memberitakan satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Oke, itu ada di ayat 20. Nah, apa yang terjadi pada saat mereka memberitakan tentang Yesus Kristus? Ayat berikutnya memberi jawabannya. Tangan Tuhan bekerja melalui mereka. Jadi siapapun Anda, mau usia yang tadi anak-anak masih SD, SMP, atau mungkin kita sudah usia 50, 60, 70, tidak masalah. Beritakan saja Yesus Kristus.
ke anak kita, ke om kita, ke tante kita, tetangga. Pada saat kita memberitakan siapa Yesus Kristus, itu ayat yang kita baca di Kisah Para Rasul ini berkata, tangan Tuhan sendiri bekerja melalui kita. Mudah kan? Tuhan mau bekerja sama kita, dengan kita. Tugas kita hanya memberitakan. Amin. Siapa yang mau memberitakan Yesus lagi kepada tetangganya, mungkin saudara-saudara kita yang belum seiman, mungkin tukang parkir kita, mungkin tukang Gojek, Pak, Yesus Kristus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu, cukup itu. Oke? Amin? Oke. Haleluya. Berikan tepuk tangan lo dong untuk Tuhan Yesus. Oke. Ayat berikutnya berkata bahwa berita kabar Injil itu tersebar ya ke Yerusalem, ke negara-negara sekitar, sampai akhirnya zaman dulu itu pusat kekristenan itu ada di kota Yerusalem. Ya, jadi misalnya dari sini kita di Pamulang nih, mungkin di Semarang ya katakan, oh ada rasul-rasul tadi memberitakan tentang Yesus Kristus. Berita itu kembali saudara-saudari ke Pamulang ini, dan yang diutus sama para rasul untuk pergi menengok katakan jemaat di Semarang itu bernama Rasul Barnabas ya. Kita bisa baca di kitab suci kita. Orang bisa melihat kasih karunia Tuhan setelah mendengar berita Injil. Jadi waktu itu Rasul Barnabas diutus dari Yerusalem pergi ke kota Antioquia atau kota-kota sekitarnya. Rasul Barnabas ini bisa melihat di antara jemaat-jemaatnya, katakan di jemaat Pamulang ini, oh ada kasih karunia Tuhan ya. Kok bisa Pak? Ya memang bisa. Karena Tuhan itu tidak kelihatan, Allah itu roh. Tetapi kasih karunia-Nya nyata di dalam diri kita. Karena kita sudah menerima Yesus. Roh Yesus ada di dalam diri kita. Pada saat kita lahir baru. Amin. Jadi Rasul Barnabas kaget kok di Pamulang ini ada kasih karunia Tuhan ya. Seperti itu contohnya. Dan kasih karunia Tuhan itu datang kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan itu setelah mendengar berita Injil. Jadi saya mohon perhatian, ada urutannya. Kasih karunia datang, pasti Tuhan sangat mengasihi kita. Tetapi karena kita sudah jadi murid, pada saat kita memberitakan firman, memberitakan Yesus adalah Putra Allah, pertama tangan Tuhan bekerja dan kasih karunia-Nya menyertai kita, lalu bisa dilihat sama orang banyak. Oke? Jadi ada urutannya. Berarti mendengarkan firman Tuhan penting atau sangat penting? Sangat penting. Sangat penting ya mendengarkan firman Tuhan. Pertama untuk diri kita sendiri masing-masing. Nanti orang lain, tetangga kita, mungkin atasan kita, anak buah kita, oh ada perubahannya sama bapak bos ini, oh ada perubahan ya. Mereka nggak mengerti apa itu perubahannya. Tapi sebagai murid Tuhan, hari ini kita dikasih tahu bahwa perubahan itu adalah kasih karunia Tuhan. Oke? Amin. Sampai di sini bisa ngikutin saya ya? Haleluya. Oke. Jadi tadi kita bicara ya tentang pemuridan. Jadi saya himbau, mungkin hubungin Bapak Gembala untuk mulai ikut pelajaran kitab suci, kursus-kursus di sini aja dimulai dari yang kecil-kecil ya, atau kita cari materi-materi yang ada di online gitu ya. Jadi pasti Tuhan merubah siapa yang rindu kepadanya. Rasul Barnabas setelah dia pulang dari Yerusalem, dari Antioquia, dia disebutkan di kitab suci bahwa dia orangnya yang baik. Kemudian yang kedua, penuh Roh Kudus. Amin. Saya percaya jemaat Gerakan Pantekosta penuh Roh Kudus ya di sini. Jadi sudah ada dua kriteria nih. Yang ketiga, penuh iman. Kisah Para Rasul ayat 24. Maka hasilnya banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin kita baca yuk satu ayat ya. Kisah Para Rasul 11 ayat 24. Tadi Rasul Barnabas orang yang baik.
Kedua, penuh Roh Kudus, karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga ya. Tapi di sini dikatakan yang sudah ketemu ayat 24. Amin. Amin. Oke. Kisah Para Rasul 11:24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Lalu banyak orang yang dibawa kepada Tuhan, atau artinya percaya kepada Tuhan dan mengikut. Pertama awalnya pasti jadi pengikut dulu, nggak mungkin langsung jadi murid Kristus ya. Mereka lihat dulu, oh apa sih yang diperbuat sama para rasul nih? Oh ternyata tangan Tuhan tadi menyertai mereka, mujizat kesembuhan, pelipat gandaan makanan. Jadi kita nggak usah khawatir, lalu kasih karunia Tuhan mengikuti kita ya. Oke, jadi di sini ditulis bahwa iman itu penting ya. Tadi saya di awal berkata untuk jadi murid Tuhan itu perlu yang namanya iman. Oke. Kita perlu orang-orang yang sehati sepikiran. Contohnya para rasul. Mereka punya banyak misi, mereka punya banyak keinginan, tapi mereka sehati sepikiran, satu iman. Kita ini semua adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus nih ada tangan, ada kaki, ya, ada yang jadi pemain pemusik, ada yang penari, ada yang jadi aser. Semua ini kita adalah tubuh Kristus. Amin. Jadi kita perlu kuat ya di dalam satu tubuh Tuhan. Karena apa? Karena tuayan banyak di luar. Kita butuh tim. Kalau kita sendiri, mungkin Bapak Andreas sendiri yang menggembalakan atau mencari domba-domba akan bisa sih, tapi mungkin lama ya. Kita mau dong untuk kita bergerak cepat juga ya. Jadi kita butuh tim yang sehati sepikiran, penuh Roh Kudus dan iman. Oke? Ya. Jadi tadi saya sudah cerita bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Jadi kita kadang nggak usah Tuhan berbicara dong kepada saya butuh hikmat nih. Silakan berdoa. Kita perlu terus berdoa setiap hari. Kita butuh yang namanya hikmat Tuhan ya. Tetapi kita sekarang sudah diajarkan, kita tinggal baca. Kita baca kitab sucinya, kemudian kita buka hati, dan firman Tuhan yang akan mendidik kita, menguatkan hati kita, menghibur kita, bahkan akan menyembuhkan kita. Ya, Mazmur 107 ayat 20 berkata, pada saat disampaikan firman Tuhan, disembuhkannya mereka. Baik luka fisik, penyakit fisik, atau luka rohani, luka mental, saya percaya pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kesembuhan terjadi. Amin. Oke, saya mau tutup khotbah saya siang ini dengan peristiwa Markus 16 ayat 9 sampai 20. Yesus 3 tahun melayani di Israel ya. Kalau ibu bapak baca, pengikut Yesus tuh berbondong-bondong masuk ke rumah sini aja sampai Yesus nggak bisa keluar, nggak bisa makan. Orang tuh datang berbondong-bondong melihat ada apa sih yang dilakukan sama guru, disebutnya rabi ya. Karena mereka hanya pengen tahu ada apa sih ini di sini di gereja Pantekosta Pamulang ini. Oh ada ini, ada ini. Mereka datang itu. Mereka butuh sesuatu. Ya Yesus melayani, para murid, timnya Yesus melayani mereka. Jadi sangat banyak orang yang mengikuti Yesus. Ya. Tetapi kalau ibu baca di Markus 16 ayat 14, setelah sekian banyak orang datang kepada Yesus, akhirnya banyak orang pengikut tadi yang meninggalkannya karena kedegilan hati mereka. Saya buka di istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kedegilan hati yaitu yang pertama, tidak mau menuruti nasihat orang atau keras kepala. Penghambat untuk mendapatkan iman yaitu kedegilan hati. Tuhan sudah berbicara kepada kita. Kita sudah mendengar. Tuhan sudah bicara, kita sudah mendengar. Tapi hati kita masih degil. Itu hal ketiga yang harus kita singkirkan, ya. Jadi pada saat kita mau membaca firman Tuhan, kita puji-pujian tadi itu sangat membantu. Kemudian kita tenangkan pikiran kita
Kita tidak usah mikir nanti sore mau kemana atau besok mau kemana. Kita yang perlu siapkan hati. Oke? Dan di ayat Markus 16 ayat 20, saat berita Injil disebarkan, Tuhan bekerja bersama mereka. Di sini terjadi pengulangan. Saya catat di Kisah Para Rasul 11 ayat 21, itu identik dengan Markus 16 ayat 20. Jadi sebenarnya menjadi murid Yesus itu kita hanya perlu iman dan menyiapkan hati. Untuk pemuridan tidak susah teman-teman. Kita hanya perlu ngomong. Kamu tahu nggak Tuhan Yesus tuh baik loh. Saya disembuhkan loh dari sakit penyakit saya. Kok bisa? Karena Tuhan kita hidup. Ya, Tuhan kita maha kasih. Tuhan kita itu sempurna. Dan kuasanya diberikan kepada kita. Jadi saya menghimbau kita bukan hanya jadi jemaat yang setiap minggu ke sini. Ini bagus, kita harus bertemu secara on-site, bukannya online ya. Kita harus ketemu di tempat, karena kalau seperti kita ketemu begini, kekuatan kita nyata. Amin teman-teman. Oke, jadi untuk menjadi murid Yesus itu kita hanya perlu memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kita. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita dan melindungi kita semua untuk semua kebaikannya dan kerajaannya dinyatakan dalam kita. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, siapa yang diberkati oleh firman Tuhan pada saat ini? Dan mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus,